Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Akhirnya kita mendapatkan update terkait dengan Project Shang-Chi yang kedua. Dan memang kita bertanya-tanya selama ini gimana kabar dari sequel dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings nih. Setelah post credit scene yang menggelegar itu, kok sampai detik ini gak ada kabar apa-apa gitu. Dan barulah kemarin kita dapat bacaan dari situs Screen Rant, di mana situs tersebut mewawancarai Simu Liu sebagai aktor dari Shang-Chi. Dan pada kesimpulannya kita baru sadar bahwa kita harus menelan pil pahit, di mana Project Shang-Chi yang kedua harus diundur karena memang Destin Daniel Cretton sebagai sutradara Shang-Chi harus mengutamakan project dari Spider-Man keempat dulu yang memang sudah terbaca kesuksesannya, karena memang Spider-Man terakhir mendapatkan keuntungan $2 billion dan masuk ke project billion club dari Marvel dan juga Sony. Dan sangat masuk akal kalau si sutradara juga mengutamakan film Spider-Man keempat dulu, karena memang akan dirilis juga di Juli 2026 di antara Doomsday dan juga Secret Wars. Jadi mereka mengutamakan itu. Tapi buat kalian para fan dari Shang-Chi benar-benar harus menelan pil pahit, karena kenyataannya mereka harus mengutamakan Spider-Man keempat daripada Shang-Chi. Padahal project dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini adalah salah satu project terbaik MCU yang ada di fase 4. Tapi ya gimana gitu. Padahal sesuai dengan beberapa teori dan juga keyakinan kita sendiri bahwa sebenarnya sebelum adanya gonjang-ganjing masalah dari Jonathan Majors tentang beberapa masalah di luar filmnya dan Kang akhirnya dipangkas di series Loki, sebenarnya Shang-Chi ini akan dijadikan aktor utama yang memimpin para Avengers untuk melawan Kang the Conqueror di event dari Kang Dynasty. Tapi berhubung perubahan yang signifikan di mana Kang Dynasty dirubah menjadi Doomsday, akhirnya project Shang-Chi ini sudah bukan menjadi project utama lagi, karena memang ceritanya 100% dirubah menjadi karakter dari Doomsday muncul dengan wajah dari Robert Downey Jr. turun tangan setelah gonjang-ganjing permasalahan dari Jonathan Majors ini. Dan intinya ini semua gara-gara Jonathan Majors sih. Tapi kita nggak bisa menyalahkan secara keseluruhan. Tapi memang sebenarnya Marvel bisa aja tetap merekrut Shang-Chi ini. Tapi entah sampai detik ini kayak seolah-olah kita nggak dikasih harapan. Jangan nungguin Shang-Chi yang kedua, karena mereka sekarang lebih fokus dengan Doomsday, Spider-Man keempat, dengan Secret Wars, dan mereka benar-benar kayak fokus untuk menjalankan menutup multiverse saga dengan sangat baik. Terbukti dengan direkrutnya Russo Brother lagi untuk Doomsday dan juga Secret Wars. Jelas di sini benar-benar nggak ada harapan. Seperti yang kalian ketahui semua, sebenarnya memang sutradara dari Kang Dynasty itu kan memang sutradara dari Shang-Chi. Dari awal sudah dikonsep dengan matang, dibikinlah post credit scene yang kita lihat di mana Shang-Chi berkumpul dengan Wong dan teman-teman Avengers untuk mendeteksi sinyal tersebut, karena itu memang menjadi cikal bakal bahwa Shang-Chi akan menjadi orang yang akan memimpin melawan perlawanan di Kang Dynasty. Dan terbukti juga ditunjuknya si Daniel Cretton sebagai sutradara dari Kang Dynasty, dan ini benar-benar mengusung si Shang-Chi untuk menjadi peran utama dari film Kang Dynasty. Tapi alhasil karena semuanya berubah 180 derajat, ya kita harus menerima bahwa Shang-Chi akhirnya dibungkam di sini. Padahal memang kita benar-benar penasaran dengan project dari Shang-Chi yang kedua ini, dan Marvel seolah-olah udah nggak memfokuskan project ini lagi. Tapi kita sebagai fans dari Shang-Chi ini suka banget dengan karakter Shang-Chi, walaupun memang dia nggak diceritakan untuk mengalahkan Kang lagi ataupun menceritakan Kang Dynasty lagi. Tapi setidaknya memang dibuatlah ceritanya perkembangan karakter ini agar dia bisa join di Avengers Secret Wars. Atau mungkin di filmnya nanti diceritakan kalau dia akan menyelami dunia Talo lebih dalam lagi, itu lebih baik gitu. Dan kita pengen banget ngelihat Simu Liu, jangan sampai nih ya, umur kita udah umur 30-an, 35, 40-an baru ada Shang-Chi yang kedua gitu. Dan memang pada faktanya kayaknya bakal kayak gitu. Marvel akan lebih fokus dengan Doomsday, Spider-Man keempat, dan juga Avengers Secret Wars, dan seolah-olah mereka pengen kayak mode cari duit banget gitu. Sedangkan proyek-proyek lain nggak diutamakan lagi, karena memang terbukti bahwa petinggi dari Marvel, Kevin Feige dan juga yang lainnya sempat mengatakan bahwa mereka akan lebih fokus ke kualitas dibandingkan kuantitas lagi. Tapi lagi-lagi khusus untuk Shang-Chi yang kedua ini memang berkualitas dari segi cerita dan development karakternya udah menarik banget gitu. Tapi sayangnya memang si Daniel Cretton terlalu diberikan job yang banyak banget gitu. Bikin Spider-Man keempat, belum lagi dia udah ditunjuk lagi menggarap live action dari Naruto. Udah banyak banget nih project dari Daniel Cretton, sehingga kita udah pasti pesimis terkait dengan kelanjutan dari Shang-Chi kedua ini. Nah, sekarang kita ngomongin tentang post credit scene tersebut, dan kalau memang benar terjadi gitu ya. Dan ini berdasarkan teori yang paling gue yakini bahwa sebenarnya apa yang kita lihat di post credit scene tersebut memang akan berhubungan dengan Miss Marvel, dengan cincin-cincinannya, dan yang terutama adalah berhubungan dengan teknologi dari Kang yang ada di Quantum Realm yang kita lihat di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dan pada akhirnya sinyal tersebut akan mengarah ke Kang, dan
dan akan bertemu dengan Kang Dynasty. Dan di film Avengers Kang Dynasty nantinya semua Avengers akan tersadar dan satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan teknologi dari Kang adalah kekuatan dari Ten Rings-nya si Shang-Chi tersebut, sehingga Shang-Chi akan menjadi pemeran utama di Avengers Kang Dynasty nantinya bersama dengan para Avengers, nanti baru dilanjutkan ke event dari Secret Wars. Tapi akhirnya semua itu nggak terjadi dan kita nggak bisa berharap apa-apa gitu. Hadirnya Shang-Chi The Legend of the Ten Rings sebelumnya memang pada faktanya mewarnai Marvel yang sebelumnya mungkin agak ke barat-baratan. Hadirnya Shang-Chi ini menjadi ke Asia-Asiaan dan menjadi ceritanya lebih kaya lagi, lebih mistis lagi. Sayang banget kalau nggak dilanjutkan gitu. Untuk Shang-Chi The Legend of the Ten Rings sendiri untuk mendapatkan keuntungan itu lumayan ya. Mereka mendapatkan 432 juta dolar. Ya, untuk sebuah film baru, karakter baru, menurut gue ini udah cukup lumayan untung dibandingkan kalau kita membandingkan dengan Captain America Brave New World. Ini jauh lah, project Shang-Chi ini jauh lebih menjanjikan gitu. Tapi ya lagi-lagi mereka nggak akan fokus lagi dengan Shang-Chi. Padahal kalau mau dipilih dibandingkan mungkin bikin film yang lainnya sebelum Spider-Man keempat ini harusnya ada Shang-Chi 2 atau setidaknya Shang-Chi ini diikut sertakan dengan beberapa film-film, atau setidaknya mereka juga akan menggunakan kekuatan dari Shang-Chi ini nanti di film Doomsday. Bisa jadi kekuatan juga teknologi Doomsday kan mirip-mirip dengan Kang. Nanti mungkin akan dirubah posisinya bahwa Ten Rings ini akan menjadi salah satu kunci untuk bisa mengalahkan atau menunda kekuatan dari Dr. Doom di film Avengers Doomsday nantinya. Tapi berhubung lagi-lagi gue pesimis karena memang wajahnya Robert Downey Jr. nggak mungkin karakter yang baru selevel dari Shang-Chi akan menjadi dominan di film Doomsday. Terlebih lagi pada faktanya sekarang Marvel lebih fokus ke film-film superhero yang berkelompok. Salah satunya Thunderbolt, Fantastic Four, Doomsday, dan akhirnya Secret War. Semuanya itu adalah event-event kelompok yang crossover, dan mereka Marvel setelah terpuruk sebelumnya dengan beberapa project-project solo, mereka benar-benar kayak all out untuk project dari film-film kelompok dari superhero, dan ya nggak ada urgensinya memang untuk menghadirkan Shang-Chi dalam waktu genting kayak gitu, dan mereka lebih fokus untuk dapur dari Marvel ini ngebul lagi gitu. Nah, sekarang kita akan update perkembangan dari Spider-Man keempat yang menjadi film penghalang untuk lanjutnya Shang-Chi kedua ini, dimana Spider-Man keempat ini tetap akan diperankan oleh Tom Holland, dan kabarnya memang Sony lewat Amy Pascal dan juga Marvel lewat Kevin Feige juga udah deal-dealan bahwa akan meminjam karakter dari Marvel lagi. Kalau sebelumnya di No Way Home mereka meminjam Doctor Strange, dan di film keempat ini Spider-Man keempat juga kabarnya bakal meminjam karakter penting lagi yang ada di dunia Avengers. Jadi kita lihat aja siapa yang dipinjam, karena memang ini kayak deal-dealan. Ketika si Sony ini meminjamkan Peter Parker Spider-Man ke MCU, mereka harus meminjamkan karakter lain juga dari MCU seperti Doctor Strange kemarin, atau bahkan ada Iron Man. Itu udah deal-dealan setiap filmnya. Jadi sangat wajar, dan jadi pertanyaan kita adalah siapa yang dipinjam. Gak mungkin Doctor Strange lagi gitu ya. Kemudian untuk update cerita dari Spider-Man keempat, memang sejauh ini belum ada update apa-apa. Hanya saja keterangan dari Amy Pascal seperti ini. Dia mengatakan bahwa ini bukanlah film terakhir yang akan kami buat bersama dengan Marvel. Artinya ini bukan film Spider-Man yang terakhir, dan kami bersiap-siap untuk membuat film Spider-Man berikutnya dengan Tom Holland dan Marvel. Kami menganggap sebagai 3 film, dan sekarang kami akan melanjutkan ke 3 film berikutnya. Ini bukan yang terakhir dari film MCU kami. Artinya setelah trilogi kemarin dan sekarang lanjut Spider-Man keempat, dan akan dibikin 3 Spider-Man lagi sampai ke Spider-Man ke-6 di MCU. Jadi buat kalian semua yang agak sedikit khawatir jangan-jangan Tom Holland udah nggak mau memerankan Spider-Man lagi, tampaknya memang kontraknya udah sampai ke Spider-Man ke-6 gitu. Jadi ya senang aja kita menantikan project mereka, dan semoga aja setiap tahun ada project dari Spider-Man. Ya lebih baik daripada Sony lebih fokus dengan Sony Spider-Man Universe mereka yang ampas itu. Lebih baik mereka juga fokus dengan Spider-Man dari Tom Holland ini. Maka cukup masuk akal sekarang kenapa Peter Parker dari Tom Holland gak muncul di Sony Spider-Man Universe, karena mereka terlalu sayang membuat karakter ini menjadi downgrade, dan karena mereka udah mau bikin 3 film lagi di MCU. Untuk cerita dari Spider-Man keempat sendiri memang sejauh ini masih sangat misterius, tapi kita mendapatkan beberapa poin-poin yang diberikan oleh si Amy Pascal sebagai selaku petinggi dari Sony. Di sini dia mengatakan bahwa untuk cerita dari Spider-Man keempat ini tentang kami harus berurusan dengan fakta bahwa dia memutuskan untuk berhenti menjadi Peter Parker, dan dia akan fokus menjadi Spider-Man karena menjadi Peter Parker terlalu sulit. Jadi itulah yang menjadi inti dari film ini. Dari keterangan dari Amy Pascal ini jelas banget bahwa cerita dari Spider-Man keempat nanti akan berfokus ke Spider-Man-nya aja. Peter Parker akan fokus dengan kader Spider-Man-nya, akan memberantas banyak kejahatan. Di satu titik dia akan bertemu dengan simbiot dari Venom, dan di sini kemungkinan besar mereka akan mengeksplor kisah dari Venom lagi, dan ini sangat masuk akal karena memang mereka kabarnya juga akan memasukkan Spider-Man di Spider-Man Secret Wars. Maka sangat masuk akal
ketika nanti di Secret Wars Spider-Man akan bergabung dengan symbiote Venom dengan suitnya tersebut, dengan kekuatan dari Venom juga untuk melawan si Dr. Doom. Jadi cukup masuk akal gitu. Nah, sejauh ini hanya itu saja update kita terkait dengan Spider-Man keempat dan juga Shang-Chi yang kedua. Ya, di satu sisi kita bahagia bahwa akan dihadirkan Spider-Man dengan cerita yang lebih luas lagi, tapi di satu sisi kita juga cukup kecewa karena Shang-Chi kedua harus mengalah dengan Spider-Man keempat. So, setelah mendengar berita ini, gue pengen banget dengar bagaimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah terkait dengan update dari Shang-Chi dan juga Spider-Man keempat ini. Jangan lupa buat teman-teman yang punya teori, pendapat, kritikan untuk Sony dan juga Marvel, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Sampai jumpa di update selanjutnya.